warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, dipimpin dulu doanya oleh si Dina. Dina, silakan pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang disebutkan di tengah masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dina yang sudah memimpin doa ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap semua sound dimatikan. Bisa? Bisa ya? Oke. Untuk anak-anak ibu semua di masa pandemi ini kalian perlu menjaga kesehatan, ya, makan banyak sayur dan buah, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Ya, protokol kesehatannya tetap dijaga. Baik anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, anak-anak ibu mengisi absen di Google Classroom, ya, pada tanggal 17 Juni, ya, melalui Google Form. Di awal pembelajaran, pada siang hari ini, seperti biasa, kita akan menyaksikan video motivasi yang bermanfaat buat insinyur atau astronot. Ya, ngaku aja, pasti itu cita-cita kita waktu masih kecil. Tapi nyatanya, pas sudah gede, lama-lama cita-citanya jadi semakin pudar. Apalagi waktu tahu untuk bisa kerja di bidang itu, mesti susah-susah dulu ngerjain banyak banget PR dan ujian susah yang seolah nggak ada habisnya. Tapi, emang kenapa sih buat kerja itu mesti sekolah dulu? Mungkinkah tanpa semua itu, kita bisa tetap kerja? Oke, dari video motivasi tadi, ya, apa yang bisa dapat kalian ambil kesimpulan? Nabila, bisa Nabila? Ibu Nabila minta maaf, tadi punya Nabila lelet, jadi videonya Nggak kelihatan. Oke. Terkendala di video semua ya? Jaringan ya. Oke. Ya, sedikit Ibu jelaskan ya, tadi videonya itu menggambarkan apa sih tujuannya sekolah. Sekolah itu bermanfaat untuk ibaratkan kamu berlayar di lautan, kamu tuh tidak seperti daun gitu, terombang-ambing ke sana kemari. Tapi kamu memiliki perahu. Perahunya itu apa? Ilmu. Jadi tujuan kamu itu misalnya cita-cita kamu apa? Gitu. Jadi bisa tercapai. Untuk materi sebelumnya kita belajar apa? Masih oke, Intan, silakan Intan tunjuk tangan ini. Silakan Intan. Jurnal khusus ada 5 Bu. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal. Oke, benar, ada 5 ya. Oke, sekarang dari 5 jurnal itu kita akan membahas tentang jurnal penerimaan kas. Ya, anak-anak ibu ya, di sini kompetensi dasarnya menerapkan pencatatan transaksi ke dalam bukti jurnal khusus pada perusahaan dagang dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kamu semua mampu menjelaskan definisi dan bentuk jurnal penerimaan kas pada perusahaan dagang. Lalu kamu menganalisis pencatatan transaksi ke dalam jurnal perusahaan dagang. Lalu kamu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas pada perusahaan dagang. Oke, sebelum masuk ke materi, anak-anak ibu bisa menyaksikan video pembelajaran berikut. Di jurnal penerimaan kas, jurnal khusus perusahaan dagang, mulai dari pengertian yaitu mencatat transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas pada perusahaan.
Ya, transaksi apa saja yang menyebabkan bertambahnya uang kas perusahaan, yaitu yang pertama adalah penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, penerimaan modal berupa uang tunai, retur pembelian barang dagangan. Ya, ini dia. Selanjutnya bentuk jurnal penerimaan kas. Inilah dia bentuk jurnal. Oke, kita langsung masuk ke soal. Di sini pada tanggal 4 dijual tunai barang dagang kepada FA Menu seharga Rp1 juta dengan bukti nomor 04 KM. Oke, kita analisis transaksi ini. Ya, ini adalah penjualan tunai. Oke, kita analisis bendahara akan menerima uang, otomatis kas bertambah. Kas bertambah itu di sebelah debit. Dari mana? Dari mana? Itu berasal dari penjualan tunai. Makanya penjualan barang dagang di sebelah kredit. Oke, ini dia analisisnya. Kas bertambah di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Oke, selanjutnya anak-anak ibu, di sini dibuat 1000 karena nanti di kolomnya kita dalam ribuan. Karena kolomnya banyak, agar angkanya tidak terlalu panjang, ini biasanya ditulis di sini nolnya 3. Tanggal dimulai dari awal bulan, Februari, tanggal 4, ini FA Menu nama perusahaannya, baru kas, kita masukin senilai 1 juta, ini 1000 karena dalam ribuan, lalu penjualan, di sebelah kredit, senilai 1 juta. Ya, ini dia. Tinggal dimasukin aja kalau kita sudah bisa menganalisis transaksinya. Ya, saldo antara debit dan kredit harus sama, seimbang. Ya, nilainya Rp1 juta. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Itu kayak transaksi jual beli, Bu. Oke, jual beli, good. Yang lain? Utami. Adanya pencatatan suatu pembelian customer dengan penjual. Iya. Pendapatan bunga gimana? Ada nggak? Ya, kalau dana mereka simpan di bank setiap hari. Ini ada dana pendapatan penjualan tuh disimpan di bank, otomatis mereka mendapat pendapatan bunga. Itu juga merupakan transaksi penerimaan kas. Ini materi kita. Mulai dari pengertian, ya, bentuk jurnal, dan contoh soal. Seperti biasa, kelompok 1 Nabila, kelompok 2 Intan, dan kelompok 3 Anggi ya. Oke, sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2, yaitu Intan. Silakan Intan. Ya, Bu. Baca dulu soalnya, baru dianalisa. Tanggal 7 Februari diterima bunga dari Bank ABC sebesar Rp100.000. Iya, Rp100.000. Analisis transaksinya adalah posisikan sebagai bendahara. Uang kas bertambah, maka kas berada di sisi debit. Iya. Berdasarkan transaksi di atas, kita terima uang dari menerima pendapatan bunga dengan nilai rupiah sebesar Rp100.000. Oke, selanjutnya. Sehingga di sisi debit ada kas sebesar Rp100.000 dan di sisi kredit ada pendapatan bunga sebesar Rp100.000. Iya. Pendapatan bunganya diletak di mana? Di kolom mana? Keterangan serba-serbi. Iya, di keterangan serba-serbi dan tanggal bulannya juga jangan lupa. Oke ya, Intan ya, kelompoknya Intan. Nah, seperti ini ya. Kita terimanya dari mana ini? Dari Bank BCA. Pendapatan bunga kas kita bertambah Rp100.000 dan di serba-serbi keterangan pendapatan di sini pendapatan bunga sejumlah Rp100.000. Iya. Ya. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini?
Oke, Nabila bisa menyimpulkan nak materi kita pada hari ini? Insya Allah Nabila bisa. Oke, silakan. Baiklah, di sini kalau menurut saya dari materi yang hari ini kita pelajari mengenai transaksi penerimaan kas yang hari ini kita pelajarin, yaitu gimana suatu kas yang bertambah letaknya di debit, seperti yang saya tanyakan tadi kepada Ibu, maka di setiap yang di debit ataupun yang dikatakan kas, potongan penjualan, baik yang bersangkutan dengan penjualan maupun piutang dagang, itu masuk ke dalam bagian debit. Benar begitu bukan, Bu? Ya. Nah, jika tidak ada suatu jurnal yang tidak ada sangkutannya dengan potongan penjualan dan penjualan ataupun piutang, maka kita harus meletakkannya di bagian kredit, di serba-serbi, dan keterangan, dan harganya masuk kita kan ke jumlah. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini kita membahas tentang jurnal penerimaan kas, yaitu pencatatan ya semua transaksi yang diterima oleh perusahaan, mulai dari penjualan tunai, pendapatan, penerimaan piutang, apalagi retur, ya kan? Lalu bentuknya, nih bentuk jurnal penerimaan kas ini, ya. Lalu cara memasukkan transaksi setelah kita analisis dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang dapat anak-anak itu lihat di classroom. Ya, pada tanggal 17 Juni ada 2 tugas LKPD. Oke, silakan anak-anak ibu semua masuk ke link tersebut. Nanti kalau sudah masuk, lihat di papan chat kalian. Ibu coba mulai ya. Oke. mulai Bu. Ya, silakan mulai. 3, 2, 1. Nabila Pasya, Intan, ada Andi. Ya, berarti tadi yang juara 1 Anggi, juara 2 Nabila, juara 3 Lia. Ya, selamat ya buat anak-anak ibu semua. Ya, jangan lupa nanti tugasnya dikirim melalui Classroom LKPD. Ya, anak-anak ibu ya. Jangan lupa materi pertemuan berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Hari ini kita sudah membahas jurnal penerimaan kas. Oke, anak-anak ibu, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak ibu harus berdoa dulu. Ya, seperti biasa. Oke, Nabila deh yang memimpin doanya. Silakan Nabila. Benarlah kawan, pembelajaran baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih buat anak-anak ibu semua yang telah hadir pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu ingat, belajar lebih menyenangkan dimulai dengan melakukan hal sederhana untuk meraih hal yang luar biasa. Ya, tetap semangat anak-anak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu tutup.